Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang ibu di Lumajang meninggal saat nonton sound horeg dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan. Pabrik beras premium oplosan di Sidoarjo digerebek polisi, dalam sehari bisa memproduksi 14 ton beras premium oplosan. Seorang bapak dan 3 anaknya dibekuk polisi karena mencuri motor di belasan lokasi. Seorang bandar dan 4 kurir sabu digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan dalam operasi pemberantasan peredaran narkoba di 3 kota berbeda. Dari lokasi penggerebekan, Satreskoba berhasil mengamankan hampir setengah kilogram sabu-sabu dan ratusan pil ekstasi. Penggeledahan kembali dilakukan Satreskoba Polres Pasuruan untuk mencari barang bukti narkoba di rumah kurir narkoba Kusnadi alias Duplek di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selain Kusnadi, polisi juga membawa serta tersangka Ansori untuk menunjukkan lokasi barang bukti lain. Satu persatu sudut rumah Kusnadi disisir. Di dalam kamar, polisi menemukan klip kosong dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kedua tersangka juga menunjukkan lokasi penyimpanan sabu-sabu di semak-semak depan kandang sapi. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita ratusan gram sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi. Kusnadi dan Ansori diringkus polisi berkat laporan warga yang sejak lama mencurigai aktivitas di rumah Kusnadi. RT RW di sini sekarang sudah mengawasi narkoba. Mengawasi orang-orang kalau mau nyabu di desa Worbado sini nggak berani karena RT RW sudah saya perintah dan makasunnya. Gimana dengan ungkapan terima kasih ke Polres Pasuruan untuk mengungkap ini, Mas? Ya, saya sangat berterima kasih karena desa saya desa wisata biar tidak ada narkoba. Kegiatan Pak Duple ini sudah lama nggak? Memang ya kalau bandar lama, Pak. Berapa tahun kira-kira, Pak? Oh, kurang saya. Tapi kalau 3 tahun, Pak. Tapi masyarakat nggak berani ya melaporkan? Nggak berani karena orangnya di itu kan orang dari bawah semua. Banyak, Pak. Dari keterangan 2 tersangka, polisi mengantongi nama pelaku yang diduga bandar penyuplai narkoba. Pria berinisial D akhirnya diringkus di kamar sebuah hotel di Bali bersama seorang perempuan Sabtu malam. Penyelidikan berlanjut, polisi kemudian meringkus 2 kurir lainnya berinisial M dan S di sebuah rumah di Kecamatan Pandaan dan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Dari tersangka M dan S, polisi kembali menemukan beberapa bungkus sabu-sabu serta pil ekstasi dan barang bukti lain. Tanggal 26 Juli yaitu kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di salah satu villa di daerah Batu bersama dengan anak buahnya yaitu inisial A. Pada saat penangkapan kami dapatkan 2 poket sabu, yang mana 2 poket sabu tersebut merupakan sisa dari hasil penjualan yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan dari hasil interogasi menyatakan bahwa melanjutkan bisnis narkoba istrinya, yang mana istrinya sekitar bulan itu meninggal, sehingga mulai bulan Juni itu sudah melakukan bisnis narkoba. Dari jaringan peredaran narkoba itu, polisi menyita 400 gram sabu, 700 butir ekstasi, sejumlah alat hisap sabu, serta buku rekap penjualan dan barang bukti lainnya. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Komplotan pencuri motor yang berasal dari satu keluarga dibekuk tim Jatanras Polda Jawa Timur. Pelaku terdiri dari bapak dan 3 orang anaknya yang selalu bekerja sama mencuri motor dan telah melakukan aksinya di 17 lokasi berbeda.
Keluarga yang ditangkap unit Jatanras Polda Jatim ini terbilang harmonis dan kompak, namun bukan dalam kebaikan, melainkan kejahatan. Mereka adalah bapak dan 3 anaknya, masing-masing berinisial RAR, 41 tahun, sang bapak, kemudian AO, 23 tahun, AS, 20 tahun, serta MRS yang masih di bawah umur. Kepada polisi, warga Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut mengaku sudah mencuri di 17 lokasi berbeda di Malang. Sasaran aksi pelaku adalah sepeda motor manual milik petani yang biasa ditinggal di tepi sawah. Hasilnya 17 motor berbagai merek berhasil disikat lalu dijual kembali. Setiap satu unit sepeda motor hasil curian biasa dijual dengan harga 2 juta rupiah. Hasil pencurian itu kemudian digunakan oleh bapak dan anak komplotan pencuri motor ini untuk pesta sabu-sabu. Dari tangan pelaku komplotan keluarga curanmor ini, polisi hanya menyita barang bukti pakaian dan helm yang biasa digunakan para pelaku beraksi, serta sebuah mesin motor diduga hasil curian. Satu keluarga itu terdiri dari orang tuanya, bapaknya, dan 2 anaknya. Terus tadi yang disambung dengan pertanyaan yang kedua tadi, memang satu tidak kita hadirkan karena masih di bawah umur. Jadi orang tuanya ini memang beberapa kali melakukan dan belum pernah tertangkap, dan memang ironis dalam melakukan aksinya dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan, persawahan, ya rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Selain menangkap keluarga komplotan pencuri motor, Jatanras Polda Jatim juga menangkap 8 pencuri motor asal Lumajang dan Malang dengan barang bukti 17 unit sepeda motor. Akibat perbuatannya, para pelaku pencuri motor ini dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Industri rumahan pengoplosan beras premium di Sidoarjo dibongkar aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo. Berdasarkan pemeriksaan polisi, industri tersebut mengoplos beras premium dengan sejumlah beras kualitas rendah bahkan berkutu. Kemudian dikemas dan diberi label premium. Lokasi pengoplosan beras premium CV Sumber Pangan Group berada di kawasan padat penduduk Desa Keper, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Industri rumahan milik pria berinisial MLH 34 tahun menggunakan mesin modern yang didatangkan dari luar negeri. Dengan menggunakan mesin tersebut, industri ini bisa menghasilkan beras premium oplosan antara 12 hingga 14 ton per hari. Usaha ini dilakukan MLH sejak tahun 2023 lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengoplos beras premium bermerek Pandan Wangi dengan beras kualitas rendah, bahkan berkutu. Perbandingannya 1 kg beras Pandan Wangi dicampur dengan 10 kg beras kualitas rendah. Hasil oplosan itu kemudian dijual dalam kemasan beras premium dengan berat 5 dan 25 kg. Tak hanya itu, pelaku yang membubuhkan kemasan beras dengan tulisan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta logo halal. Selain menangkap seorang pemilik pabrik, polisi juga menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg. Sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian petugas melakukan pengecekan mandiri di kantor Bulog dan ditemukan hasil bahwa kualitas beras yang tersebut tidak sesuai dengan mutu. Sehingga kemudian tim dari Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium PT Sumber Pangan Group dengan merek SPG di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, milik saudara MLH. Kemudian juga Satuan Tugas Pangan melakukan interogasi di lokasi, dan kemudian di situ ada beberapa temuan yang menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium tersebut hasil produksi oleh perusahaan tersebut. Dan kemudian pemilik CV Sumber
Pangan Group tidak mempunyai kompetensi dalam hal produksi beras premium. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.